Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi teman-teman wabarakatuh. bantu jawab lewat audio, Waalaikumsalam boleh. warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang bisa mumpung mungkin waktunya lagi pas, bisa untuk open mic, bisa untuk open cam, silahkan open cam. Nah, boleh. Nah, sebelumnya saya boleh sapa-sapa teman-teman yang lain yang ada di sini. Tolong dong, eh, beritahu saya ini semuanya dari kota mana, gitu. Biar kita saling mengenal, ya. Dan dari kota mana, sambil teman-teman, ini ada 77 orang yang berada di Zoom ini. Kita sama-sama beritahukan mereka nama tak dan juga bisnisnya apa. Mumpung ini ada 80 orang, bisa ditempati sebagai promosi, ya. Ayo, dari mana, ya? Kemudian bisnisnya apa? Nah, Shuni dari kelas diet, dari Rapocini, ya masih Makassar juga, ya. Oke, Kamin dari apotek. Oh, masya Allah, pelan-pelan, pelan-pelan. Nah, Roti Mariam, saya sebut, ini ada 80 orang ini. Ada Roti Mariam Frozen, merek Royama dari Goa, masya Allah. Ada dari Sengkang, nah, bahkan ada dari Sulbar, Wonomulyo, masya Allah. Ada Umu Ammar, jasa masak kambing. Nah, ini brandnya apa, Umu Ammar? Ya, supaya kita sama-sama tahu. Nah, Sukma Halang, Laundry Polman. Masya Allah. TBK, Toko Bubur Kandaya. Wait, Masya Allah. Ada dari baru, Vanilla Pizza. Ada ternyata pizza di baru. Ya, pizza lokal di baru. Saya baru tahu ini, ya, Vanilla Pizza. Nah, ini bisa jadi promosi buat teman-teman. Mumpung saya juga sering keluar kota, ya, mungkin ada teman-teman mungkin datang ke Baru, datang ke Mamuju, ada yang dari mana lagi tadi? Ke Makassar, berkunjung ke Makassar, ya, ada dari Maros, Nafas Kopi, ada di Sumia dan Maha Bakso dari Makassar. Saya baru dengar juga ini, padahal saya orang Makassar. Nah, akhirnya saya tahu sekarang, ya, teman-teman mungkin belajar kemarin 7 jurus banjir order. Nah, ini salah satunya bagaimana brand activation, ya, membuat orang tahu. Ayo, buat saya tahu, teman-teman. Dan teman-teman yang ada 88 orang yang berada di sini, kita beritahu mereka kita jualan apa dan kita dari mana. Nah, jasa masak kambing aku. Oh, yang jasa masak kambing tadi namanya aku. Ada dari shopping, Apotik Mabaraka. Tadi yang kelewat ada Ilmi Jaring Tani Toko Buah dan Sayur Segar Makassar. Masya Allah. Oke, Ane Keki dari Mamuju, Sulbar. Masya Allah. Eka ada Eka. Kak Eka, Erawa Coffee ini dari mana Kak Eka? Ya, ada Nuraf Collection, toko pakaian di Makassar. Oh, kita sama Kak. Saya juga fashion gitu. Nah, ada makan fashion Muhsin Makassar, fashion Muslim. Nah, sesama fashion Muslim ini, Masya Allah. Salam kenal Kak. Nah, Kurma Sofia Makassar. Oke. Oke, terima kasih teman-teman. Ya, saya tidak bisa baju semuanya. Ya, silahkan teman-teman eh waktunya promosi-promosi dikit, ya, membuat orang-orang yang berada di sini udah 91 orang yang berada di sini akhirnya tahu teman-teman. Nah, hadir Fashion Muslim Kak. Masya Allah. Oke. Ada di Sinjai GNG Store. Oke, terima kasih teman-teman. Ya, saya lihat semua sudah siap, semua sudah duduk mungkin. Siapkan catatan-catatannya teman-teman, karena hari ini salah satu saudara kami, ya, yang berada di Jawa Timur, Mas Abdullah Mujahid. Nah, Masya Allah, beliau adalah sekretaris jenderal teman-teman. Jadi dia itu sekretaris jenderal pusat SBC 6.0, ya, pengurusan 6.0 yang nantinya insya Allah akan memberikan sharing-sharing session kepada teman-teman. Ini Mas Abdullah Mujahid bukan orang yang sembarangan, ya, di SBC beliau itu sudah banyak pengalaman di SBC. Beliau juga salah satu yang merupakan salah satu yang konseptor, ya, di SBC, dan akhirnya SBC sudah berada di beberapa chapter beberapa kota di Indonesia. Nah, untuk itu mungkin kita bisa sapa-sapa terlebih dahulu Mas Abdullah Mujahid. Jadi manggilnya biasanya
adalah Mas Mumu ya. Nanti kita lihat apakah oh Mas Mumu sudah ada ya. Nih, Hadir, hadir, hadir. hadir. Mas Mumu, kenapa Yoi. backgroundnya dipotong Mas Mumu? Ah, biar nggak ada dua saya di situ. Nanti dikira kembar. Jadi sengaja saya potong. Nanti dikira punya kembaran Mas. Iya, nah kalau kayak Oke gini kan lah, pas nih. baik. Nah, Mas Mumu, ini mau Yap. perkenalan diri sendiri atau saya coba perkenalkan dari sisi saya Ah, nih? coba dulu. Saya berharapnya Mas Mumu ini yang memperkenalkan diri sendiri ya. Tapi Ah, saya coba biar ini merangkum beberapa hal bagi-bagi yang nama pahala, beliau sudah ada di Google. Ya Mas, bagi-bagi pahala. bagi-bagi pahala. Oh gitu Iya, konsepnya. iya, Oke iya, lah iya. kalau gitu Mas. Oke, kita bagi-bagi pahala ya hari ini. Saya izin buka catatan. Ya, jadi Mas Mumu ini Sekretaris Jenderal SBC 6.0. Di kepengurusan sebelumnya, beliau adalah eh, betul ya, semoga betul ya. Mas Mumu sempat di Kementerian Pendidikan. Betul Mas Mumu? Ya, Tuh, sebelum naik menjadi Sekretaris Jenderal. Dan beliau juga itu salah satu konseptor di acara Gebiar Wirausaha. Betul Mas Mumu? Ya, insya Allah, Insya Allah, Insya insya Allah. Allah. Oke, sip. Nah, uniknya adalah beliau ini lulusan S1 dan S2 pertanian. Betul Mas Momo ya? Lulusan Betul, S1 dan S2 pertanian sehingga bisnisnya yang saat ini tuh fokusnya ke pertanian, teman-teman. Ya. Jadi Mas Momo ini fokus bisnisnya itu pertanian, ya. Nah, salah satu bisnisnya beliau itu adalah di mana ini Mas Mumu? Jadi salah satu bisnisnya beliau itu adalah owner dari Berkah Tandur Abadi. Ya, jadi ini betul, perusahaan agroindustri ya, betul Mas Mumu ya? betul. Agroindustri dan beliau juga co-founder Kebun Berkah yang mungkin berada di bawah naungan SBC ya Mas Mumu ya. Ya, dan beliau sekarang Sekretaris Jenderal SBC Makassar. Dan kalian utamanya beliau itu adalah inkubasi bisnis, teman-teman. Jadi beliau juga dari hulu ke hilir, ya, khususnya sektor pertanian juga agroindustri. Beliau juga pembenahan manajemen, biasanya melakukan pembenahan manajemen dan peningkatan valuasi perusahaan juga ya, Mas Mumu. Fokusnya Betul, biasanya betul. Mas Momo itu fokus ke pembahasan di keuangan, ya teman-teman. Jadi literasi finansialnya ini, masya Allah, ya literasi finansialnya untuk teman-teman yang mau belajar dan Mas Momo dan beliau datang ke Makassar nantinya secara offline di acara BES, ya. Tidak perlu lama-lama mungkin Mas Momo, mungkin kita akan mulai sesi talk show pada hari ini ya. Dan Yap. silahkan Mas Mumu kita sama-sama menyapa teman-teman yang berada di sini. Waktu dan tempat dipersilahkan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Syukur kepada Allah SWT. Kita diberikan kesempatan untuk kemudian bisa hadir malam hari ini. Terima kasih undangannya teman-teman SPC Chapter Makassar, Panitia BES, teman-teman dari KPB, Pro, batch pertama yang sudah meluangkan waktu untuk kita bersama malam hari ini diskusi, gitu ya, sharing dan diskusi. Salam serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita bersama Nabi besar Muhammad SAW, seorang yang kemudian kita nantikan syafaatnya di umur akhir. Teman-teman sekalian, Alhamdulillah malam hari ini kita bisa ketemu mengawali perjalanan mungkin ya agenda kita dari dari mulai minggu lalu sampai kemudian nanti insya Allah di tanggal 20-21 kita akan ketemu di agenda perdana ya agenda perdana bisnis Summit and Talks yang ada di Makassar, gitu ya. Sebuah program yang
cukup megah, sebuah program yang diinisiasi oleh teman-teman di chapter Makassar, khususnya untuk wilayah Sulawesi pada umumnya, begitu ya. Eh, Agenda yang diupayakan menjadi solusi dan juga titik temu bagi pengusaha-pengusaha, khususnya pengusaha Muslim yang ada di wilayah Sulawesi. Teman-teman sekalian, di kesempatan malam hari ini, saya tidak akan terlalu banyak menyampaikan materi karena temanya sendiri sudah sharing and discussion. Mm-mm. Tapi nanti saya akan coba buka dengan kesempatan teman-teman mengajukan pertanyaan. Karena sifatnya ini bebas, maka saya akan jelas sedikit menceritakan tentang diri saya sehingga nanti konteks pertanyaannya mungkin bisa disesuaikan, begitu ya. Kira-kira akan mengarah kemana. Teman-teman sekalian, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Abdullah Mujahid. Biasa teman-teman di SBC manggil saya dengan sebutan yang lebih singkat, padat, dan jelas, yaitu MUMU, MUMU. Ya, sebuah klub bola yang insya Allah masuk ke dalam zona Liga Champion tahun depan. Dan kita doakan bersama semoga tidak turun kasta, begitu ya. Dan eh, teman-teman lebih mengenal saya dengan nama ini, Mas Mumu. Ya, jadi kalau misalnya nanti kita ketemu di Makassar dan ngobrol dan kalau ada aktivitas lanjutan, maka panggil saja saya dengan Mas Mumu. Teman-teman sekalian, saat ini saya sedang diamanahi untuk menjadi Sekretaris Jenderal di SBC, amanah yang insya Allah nggak akan lama lagi saya emban, kurang lebih sekitar 6 sampai 7 bulan lagi lah ya, karena pergantian BOD itu akan terjadi sekitar akhir tahun, awal tahun insya Allah sudah akan ada BOD baru. Jadi ini sudah tahun kedua saya. Sebelumnya saya diamanahkan menjadi Menteri Pendidikan juga selama 2 tahun, dan saya di SBC itu bukan orang baru. Hitungannya orang lama, gitu ya, orang lama yang lama banget. SBC sendiri ada sejak 2016 dan saya alhamdulillah Allah tadi takdirkan ada di kesempatan itu di 2016 di belakang layar untuk kemudian turut menyiapkan launching dari sebuah komunitas bernama Sukses Berkah Community. Waktu itu diselenggarakan di Malang. Dan sampai ini hari ini alhamdulillah saya ada di komunitas ini membersamai dari foundernya yaitu Coach Ridwan, seorang yang saya kenal juga sudah cukup lama. Saya kenal Coach Ridwan itu sejak 2009, ya, jadi sudah cukup panjang perjalanan saya dengan beliau. Dan dari sanalah kemudian saya mengawali bisnis profesional saya. Dulu mungkin 2009 saya awalnya ngambil kelas, kelasnya beliau ya, karena beliau itu sudah aktif eh, di dakwah pendidikan ya, khususnya pendidikan bisnis itu sejak 2006. Dan dalam perjalanannya saya ngambil kelas beliau di 2009. Kenal dari sana, interaksi, dan seterusnya singkat cerita sampai pada 2016. Karena saya kebetulan S1 pertanian, S2 juga pertanian, sekarang lagi ngambil S2 juga pertanian. Jadi waktu itu saya ngobrol bisnis apa yang kira-kira mau dijalankan. CRA nanya begitu, dan saya sampaikan saya pengen bisnis pertanian aja. Setelah saya jabarkan konsep saya, dan alhamdulillah ketemu tuh kliksnya, matchnya, akhirnya jadilah bisnis ini yang bernama Kebun Berkah. Kebun Berkah ini brandnya dari Coach Ridwan, tapi secara konsep pada saat pelaksanaannya itu konsepnya dari saya. Jadi ini satu bisnis uh, syirkah bersama antara saya dengan Coach Ridwan, dan fokusnya adalah pada penanaman karena balik lagi background saya adalah budidaya pertanian. Dalam perjalanannya dari sini saya banyak belajar, belajar tentang syirkah itu sendiri, belajar tentang bagaimana bisnis profesional itu bermula, bagaimana kemudian mengelola sumber daya. Karena pertanian itu suatu bisnis yang melibatkan SDM dari berbagai level. Ketika kita masuk ke lahan, maka SDM-nya ya kita tahu sendiri, kita teman-teman yang mungkin bekerja di bidang ini, kita akan berinteraksi dengan teman-teman yang mungkin tidak sekolah atau hanya sekolah lulusan SD. Sehingga taraf SDM-nya ya seperti itu gitu. Nah, di level ketika nanti kita mau naik ke pemasaran, itu sudah kita beda lagi level SDM yang kita temui. Ketika kita mau expand, itu sudah beda lagi level
SDM yang kemudian kita temui. Jadi sangat beragam. Dan plantation atau perkebunan, penanaman itu, wah ini tantangan luar biasa. Tawakalnya cukup tinggi ya, karena kita berserah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala-nya dari ujung ke ujung gitu. Tanaman udah bagus, menjelang panen ternyata tiba-tiba angin ribut. Selesai tanaman kita. Tanaman sudah bagus, tiba-tiba kena hama, penyakit, yang kita nggak tahu ujungnya seperti apa. Atau yang tanaman yang di awalnya kayak kurang bagus, tapi di panen ternyata hasilnya bagus. Maka ini aktivitas yang penuh dengan kepasrahan begitu ya. Tawakalnya tinggi, diupayakan seoptimal mungkin, tapi tetap hasilnya akan kembali ditentukan sepenuhnya oleh takdir kita, begitu. Nah, karena banyak sekali apa namanya faktor yang mempengaruhi, akhirnya kita coba telaah kira-kira harus apa ya. Nah, dari sana kita nemuin tuh, narik tuh masalah-masalah yang ada. Ternyata masalah-masalah yang ada di perkebunan ini nggak lepas dari masalah SDM. Akhirnya kita bentuk satu perusahaan untuk inkubasi. Nah, tapi saya tidak bersama dengan Konstituen untuk perusahaan inkubasinya. Saya ketemulah dalam perjalanannya, ketemu dengan rekan-rekan dari alumni kampus, dari UGM, dari Unila, dari Brawijaya. Ketemu, kita ngobrol, ada masalah yang sama. Akhirnya terbentuklah satu perusahaan yang namanya Berkah Tandur Abadi. Fokusnya adalah menginkubasi petani dan juga sebenarnya waktu itu jadi supply chain management. Dalam perjalanannya, bisnis supply chain ini kita turunkan lagi ke banyak perusahaan. Tapi ada yang berhasil, ada yang tidak. Gitu. Banyaknya yang tidak berhasil. Contoh saya pernah bikin ini bisnis benih. Udah keluar sekian miliar, ternyata uh, stok mandeknya cukup tinggi, izinnya berat, uh, apa lobby-lobbynya biayanya cukup tinggi. Saya juga pernah masuk ke bisnis pupuk, ternyata juga belum rezekinya di sana. Barang mandeknya tinggi, izinnya sulit, dan lain-lain lah. Uh, Akhirnya perusahaan ini berkaitan Abadi berkembang menjadi perusahaan yang fokus pada inkubasi petani, di mana kemudian kita melihat, oh ternyata industri hilir dari pertanian itu di petaninya sendiri itu menarik gitu. Ada yang dia growth-nya bagus, ada yang dia udah puluhan tahun atau belasan tahun atau bahkan 3-4 tahun, tapi growth-nya stagnan. Begitu. Akhirnya kita coba bina, kita juga bedah yang assessment-nya bagus, kita chip in, kita masuk, ya, kita akuisisi, lalu kita besarkan, kita tumbuhkan, kita naikkan valuasinya, lalu kita jual kembali share-nya baik ke pemilik asli atau ke investor lain yang sekiranya uh, berminat untuk kemudian menumbuhkan bisnis ini ke depan. Begitu. Lalu salah satu contoh yang uh, cukup berhasil begitu ada di perusahaan ini, Inovasi Pangan Lestari. Ini satu perusahaan yang sudah jalan kurang lebih 3 tahun, punya mesin satu kecil kapasitas 15 kilo, fokus pada pengolahan sayur dan buah. Kebetulan saya nanamnya fokusnya memang sayur dan buah, jadi saya nggak nanam tebu, saya nggak nanam padi, saya nggak nanam jagung, walaupun pernah punya bisnis benih jagung ya. Tapi saya nggak nanam tuh secara prinsip. Saya banyaknya nanamnya sayur dan buah, sehingga hortikultura itu menjadi satu kepakaran lah. Nah, dari sana ternyata saya nemu uh, industri yang dia bagus secara data, secara produk dan yang lain kita akses. Oke, kita chip in, kita besarkan, kita tumbuhkan unit ini menjadi cukup masif lah perkembangannya dalam dalam 3 tahun ya, dalam 3 tahun itu bisa kita tumbuhkan sampai dengan 400 kali lipat dari sisi omset. Lalu selanjutnya dari sukses story ini kita lihat polanya. Dari pola tersebut, akhirnya kita coba duplikasi, kita masuk lagi pada industri yang lain. Nah, industri yang paling baru yang kemudian kita masuki adalah industri ini adalah industri pengolahan sama, buah dan sayur juga, cuman kalau yang tadi dikeringkan menjadi keripik, ini kita bekukan saja. Ya, bekukan saja. Beda produk, ya, produk akhir, tapi sama di
supply. Begitu. Kenapa kita lakukan itu? Memang ada pertimbangan bahwa kita punya plantation. Plantation itu supply-nya bisa kemana saja. Ketika supply bisa kemana saja, maka produk turunnya bisa kemana saja. Jadi kita mencoba eh, pengembangannya tidak jauh dari core kompetensi kita di hortikultura dan agar eh, manajemen supply-nya tidak terlalu melebar kemana-mana. Nah, ini menjadi satu juga strategi ketika teman-teman memutuskan untuk diferensiasi atau diversifikasi dari bisnis yang teman-teman saat ini jalani. Oke, soal itu. Nah, sehingga secara umum bisnis saya memang aktivitasnya di pertanian. Dan dari pertanian itu fokus saya memang ada di keuangannya, dari sisi keuangannya. Semua yang saya kerjakan itu pertimbangannya akan selalu didasarkan pada analisa ataupun data keuangan. Kenapa kok kuliahnya pertanian tapi megangnya keuangan? Karena dalam perjalanannya saya merasa bahwa setiap keputusan bisnis adalah keputusan keuangan. Kita mau akuisisi, kita mau lepas saham, kita mau marketing, kita mau hire orang, kita mau pecat orang, kita mau beli bahan baku, kita mau ngapain aja lah di bisnis. Itu kita akan berinteraksi dengan yang namanya finance atau keuangan. Karena yang dicari di bisnis ini duitnya, gitu. Nggak bisa kita pungkiri. Kalau Anda masih cari bisnis cuman profitnya, ya hanya on paper gitu. Tapi yang kita cari kan duitnya. Duit tuh uang gitu. Maka kita harus peduli dengan keuangan. Di sisi lain, saya juga punya paham begini. Ketika kita mau datang pada satu daerah, maka setidaknya kita tahu bahasa daerah tersebut atau bahasa umum yang seringkali dipergunakan di lokasi tersebut. Contoh misalkan, saya mau tiba-tiba ke Singapura. Singapura tuh bahasanya apa? Mereka punya bisa pakai bahasa Melayu, bisa pakai bahasa Inggris, bisa pakai bahasa India, bisa pakai bahasa Mandarin. Nah, bahasa mana yang kira-kira mau saya pilih? Oke, saya pilih bahasa Melayu dan bahasa Inggris. Sehingga kalaupun saya saat ini berbahasa Jawa atau berbahasa Indonesia, maka setidaknya saya punya kosakata Melayu atau punya kosakata bahasa Inggris. Begitu ya. Begitu juga ketika kita memutuskan untuk berbisnis. Ketika kita memutuskan untuk berbisnis, maka kita harus punya kosakata atau bahasa-bahasa yang dimengerti oleh bisnis atau kita mengerti bisnis kita itu seperti apa. Nah, menurut saya bahasa bisnis itu adalah bahasa keuangan. Karena kita nggak akan lepas dari pembahasan tentang revenue atau omset. Revenue bahasa Inggris, omset bahasa Belanda. Atau kemudian kita ngomongin HPP. HPP itu apakah harga pokok produksi atau harga pokok penjualan. Kita akan ngomongin tentang laba rugi, profit and loss. Kita akan ngomongin apa namanya balance sheet atau neraca. Dalam neraca nanti ada hutang piutang, ada aset dan yang lain-lain. Nah, itu lekat sekali dengan kehidupan kita sebagai pebisnis. Maka itu wajib dipahami sebagai dasar. Nah, seringkali kita memulai bisnis itu dari apa yang kita punya, apa yang kita mau, dan apa yang kita bisa. Tiga ini. Nah, bisnis yang dimulai dari apa yang kita punya, apa yang kita mau, dan apa yang kita bisa, itu seringkali fokusnya ada pada produknya. Ketika fokus pada produknya, arah berikutnya adalah yang penting ini menghasilkan dulu. Benar, di satu sisi. Tapi ketika kita terlalu fokus pada penjualannya saja dan tidak fokus pada perhitungan yang lebih terperinci, hal-hal yang sepertinya itu harus diperhatikan. Contoh misalkan kita nggak perhatikan HPP, kita nggak perhatikan penetapan harga, maka yang terjadi adalah semakin besar offset, kitanya semakin capek, uangnya nggak kekumpul-kumpul. Atau selanjutnya, omsetnya kelihatan besar, tapi kita nggak pegang duitnya. Omsetnya gede banget, tapi growth-nya segitu-gitu aja. Kayak nggak nambah aset apa-apa gitu selama kita berbisnis. Nah, ini harus menjadi catatan dan prioritas kita. Sehingga ketika nanti teman-teman punya masalah di sisi ini, nah kita nanti bisa ngobrol diskusi gitu ya. Saya bukan yang paling uh, powerful mungkin di bidang ini, masih banyak coach-coach yang lebih hebat dari saya, tapi saya akan menyampaikan dari perspektif yang pernah saya jalani dan ilmu-ilmu yang pernah saya dapatkan dari guru-guru saya, yang sebagian besarnya insya Allah akan juga turut membersama saya ngisi di
BES Makassar ya. Ada teman-teman di BOD, ada juga teman-teman ya, alumni OYC, ada guru dari guru saya juga yang kemudian hadir bersamai, dan saya berharap teman-teman yang hadir di Zoom ini juga bisa optimal. Karena eh, mau nggak mau tetap kita nggak bisa mungkiri bahwa sekarang apa ya, perkembangan itu menjadi sangat masif. Kalau dulu orang tuh kan FOMO ya. Kalau sekarang tuh FOBO. FOMO itu apa? Fear of missing out. Takut ketinggalan gitu. Takut ketinggalan. Ketinggalannya itu akhirnya beli. Nah, sekarang tuh ada namanya FOBO, fear of obsolescence ya, salah ya. Jadi karena banjir informasi teman-teman. Informasi dengan adanya AI ini mungkin di waktu yang sama ini ada Coach Haidir lagi bikin Zoom juga nih tentang AI ini. Nah, kemarin saya ikut juga sesi beliau dan saya ikut juga banyak sesi AI. Menarik gitu. Dan AI itu akhirnya memudahkan kita mendapatkan informasi. Ya, cepat sekali. Nah, ketika kita melihat bahwa perubahan ini terjadi begitu cepat, nah reaksi kita seperti apa? Gitu. Nah, ketika perubahan itu menjadi cepat, informasi semakin banyak, di TikTok konten semakin banyak, AI mempercepat proses informasi itu sampai kepada kita, maka apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah tidak berfokus pada apa yang kita tahu, tapi fokuslah pada kemauan kita untuk terus belajar. Karena kalau kita tidak fokus untuk terus belajar, dan hanya mengandalkan apa yang kita bisa, apa yang kita tahu saat ini, maka informasi itu akan terus mendisrupsi, bukan dalam tempo 1-2 tahun, tapi bisa dalam tempo 1-2 minggu, atau lebih cepat lagi dalam tempo 1-2 hari. Kita melihat betul betapa mudah isu itu digeser, betapa mudah tren itu tergantikan gitu ya. Maka jangan fokus pada skill yang Anda miliki sekarang, kekuatan yang Anda miliki sekarang, tapi skill yang ada ditambah lagi, di stacking lagi dengan skill yang baru, ditambah lagi dengan skill yang baru. Jadi long life learner itu menjadi nyata di hari-hari ini. Karena informasi berkembang dan sampai pada kita dengan jumlah yang cukup besar, maka kesempatan kita untuk belajar harusnya menjadi lebih banyak. Nah, teman-teman, saya coba tarik mundur. Dalam perjalanannya, tentu saya nggak bisa nih bisnis itu tanpa tanpa ilmu, tanpa guru, tanpa community. Maka saya memutuskan untuk aktif dan terlibat dalam satu komunitas yang bernama dengan SPC, yang bernama SPC. Saya tidak ada di komunitas yang lain kebetulan. Mungkin ada teman-teman yang juga terlibat di komunitas lain, tapi saya memutuskan untuk ada di SPC saja. Gitu. Kenapa? Ya, karena saya merasa saya sudah mendapatkan begitu banyak hal, dan saya bertemu dengan begitu banyak orang di SPC begitu. Dan menurut saya positioningnya sudah cukup clear. Buat saya, yang menurut hemat saya. Teman-teman mungkin bisa berbeda, tapi menurut pandangan saya sudah cukup clear. Saya tidak ada di tempat lain, tapi saya mendapatkan informasi dari tempat lain. Nah, SBC ini, teman-teman, adalah hanya salah satu dari sekian banyak komunitas yang ada di Indonesia. Hanya satu nih. Teman-teman akan menjumpai banyak komunitas. KPMI, Wahda itu apa ya namanya? Yang ibu-ibu itu ya. Terus kemudian Ibu, iya betul, ada Mas. ya yang ibu-ibu Wahda itu apa namanya? Ibu ya, Yang ahwat-ahwat, ya bahasa Ibu ya, ahwatnya Mas. wah. IPWI. Ya, Oke. Terus kemudian ada HIPMI, ada TDA, ada yang lain-lain. Banyak banget. Nah, SBC-nya hanya salah satunya. SBC itu per tahun ini usianya sudah 10 tahun. Bisa di next, Mas. Karena pada saat tahun 2016, Konstituen memutuskan untuk kita rilis SBC. Beliau itu sudah jalan dari tahun 2006. Dalam perjalanannya kan alumni udah banyak nih. Dikumpulkanlah alumni-alumni itu, kemudian rilislah tahun 2016. Gitu ya. Dan di tahun 2016 juga sudah dirilis juga program pendampingannya. Gitu. Next, Mas. Coba slide-nya. 2016 di Malang bulan September. Ya, next.
Dan ini adalah foundernya. Kebangetan sih kalau misalkan teman-teman belum tahu ya. Apalagi di Makassar, beliau hampir setiap bulan ada di Makassar nih ya. Coach Ridwan Abadi, konsultan bisnis dan juga guru bagi banyak pebisnis di Indonesia. Next. Dan setiap 2 tahun sekali ada kepengurusan ya karena layaknya komunitas ada kepengurusan. Kalau di SBC kepengurusan pusat nasionalnya namanya eh, presiden, gitu ya, dipimpin oleh seorang presiden, gitu ya. Kita tidak ingin menyaingi Indonesia, tapi kita ingin belajar, ya, bagaimana kemudian berorganisasi yang baik, begitu ya. Maka kita dipimpin oleh seorang presiden. Presidennya saat ini di periode 6.0 adalah Mas CKW, ya. Ini bukan CKW yang lain, ini CKW Joko Wardianto, Joko ya. Wardianto ya. Joko Wardianto, ya. Oke, Mas. Joko Wardianto, walaupun CKW yang lain ini sama-sama dari Jawa Tengah ya, dari area tengah Jawa. Yang Ya, satu CKW-nya Solo, ini CKW-nya Jogja, gitu ya, Jogja, Masya Allah. Yogyakarta. Yang satu bisnisnya kayu, yang ini bisnisnya emas, gitu ya. Karena emas nilainya lebih tinggi dari kayu, maka potensi beliau jadi presiden Indonesia sebenarnya lebih tinggi nih. Lebih tinggi ya Mas ya, harusnya ya. Harus ya, harus ya, ya kan? Harusnya Amin, bisnis beliau di amin. emas. Nah, terus di bawahnya ada kepengurusan, ada wakil presiden, ada sekjen, ada bendahara umum, dan kementerian, ya, menteri-menterinya. Banyak banget. Nah, salah satu yang cukup menonjol di SDC, kementeriannya adalah Kementerian Pendidikan, yang di dalamnya membawahi program pendidikan. Kenapa? Next. Karena SDC sendiri itu mengambil positioning menjadi komunitas yang memiliki pendampingan bisnis yang baik, gitu ya. Pendampingan bisnis yang baik. Itulah mengapa di setiap eh, level atau tingkatan bisnis yang ada, itu SBC memiliki program pendampingannya. Kenapa yang dipilih ada pendampingan? Karena kita paham, kita sadar betul bahwa bisnis itu tidak bisa selesai hanya dengan workshop, tidak bisa hanya selesai dengan seminar. Seminar dan workshop kayak BES gitu, ini penting untuk kemudian kita mendapatkan insight dari banyak mentor, dari banyak coach, dari banyak guru, untuk kemudian kita berjejaring, tapi untuk memperdalam, untuk kemudian menguatkan, maka kita butuh didampingi, gitu. Maka ada program pendampingan. Nah, business maturity itu ada 5 kan? Starting, running, growing, scaling, kemudian mature. Nah, dari 5 skala atau business maturity ini, setiap levelnya akan didampingi. Maka kita punya 5 juga program pendampingan, yaitu KIB, KPB, OYC, KLP, dan SEF. KIB itu fokus pada starting, KPB fokus pada running, OIC fokus pada growing, KLP fokus pada scaling, SEF fokus pada bisnis yang sudah major. Next, Mas. Nah, ini kelas inkubasi, fokusnya adalah teman-teman yang belum berbisnis, akhirnya berbisnis. Ya, starting. Itu fokusnya hanya validasi, iterasi, validasi, iterasi, validasi, iterasi, sampai kemudian menemukan yang namanya product market fit. Yang dilakukan di KIB itu apa? Hanya MVP, mendapatkan most minimum viable product, kemudian bikin MPP, minimum payable product, kemudian bikin MLP, minimum lovable product, sampai kemudian ketemu PMF, product market fit, kunci ketemu gembok, gitu ya, puzzle yang saling terkunci antara produk, market, supply, demand, gitu. Next step-nya, setelah ketemu nih produk market fit-nya, kita akan teruskan ke kelompok pendampingan bisnis. Di Makassar, kelompok pendampingan bisnisnya sudah masuk ke batch 2 untuk yang pro. Gitu ya. Kenapa harus pro? Karena ada benefit lebih, begitu ya. Karena namanya aja pro. Jadi ada benefit lebih, yang terlibat juga semakin masif, besar, dan yang dibahas juga eh, strukturnya oke, gitu ya. Mentornya sudah tersaring, gitu ya. Sudah kita benar-benar oh ini sudah pernah ikut, sudah alumni, bahkan alumninya kalau di KPB itu harus juga bukan hanya alumni KPB, tapi harus sudah alumni OYC yang mendampingi, sehingga secara insight, secara skala bisnis, ini mampu menjadi teman diskusi. Gitu ya. Karena di KPB ini yang kita tekankan adalah menjadi teman diskusi.
Gitu. Karena seringkali kita sebagai pebisnis yang ada gap itu adalah teman diskusi yang punya insight atau wawasan yang setidaknya sama. Atau setidaknya nggak jauh lah. Kalau diajak ngobrol tuh nyambung. Kadang kalau kita mau ngajak ngobrol direktur kita, atau ngajak ngobrol manajer kita, atau ngajak ngobrol tim kita, ada beberapa bahasa yang mungkin nggak nyambung tuh kalau misalnya kita ngobrol dengan mereka. Maka kita butuh yang setidaknya ada di area-area yang juga kita paham. Next, setelah KPB, setelah KIB, kemudian kita KPB, KPB fokusnya pada running gimana cara omset, banyak materinya itu ada 8, terus kemudian nanti kita eh, tiap bulan ketemu begitu ya, setelah 8 materi itu selesai, kemudian kita wisudanya insya Allah ada di base ya, lalu nanti kita lanjut ke program nasional one year coaching. Sampai dengan OEC 8 kemarin, OEC ini hanya diselenggarakan satu tempat, satu titik, gitu ya. Secara nasional kita keliling tuh, kadang di Bandung, kadang di Malang, kadang di Surabaya, kadang di Jogja, kadang di Samarinda, Bali, Makassar. Nah, per tahun ini OC 9 ada dua tempat, Sulawesi, karena ternyata teman-teman, girohnya teman-teman Sulawesi itu luar biasa, akhirnya dibuatlah di Sulawesi, lalu ada di Jawa, gitu ya. Teman-teman yang Samarinda, Bali gimana? Boleh memilih, mau ikut Jawa atau mau ikut Sulawesi, gitu ya. Oke, nah di sana fokusnya apa? Sistemasi. Materinya ada 10, dilengkapi dengan juga matrikulasi dan juga gebiar wirausaha, jadi total 12, satu tahun penuh, didampingi oleh konstituen dan bersama dengan mentor-mentor nasional daripada SBC. Setelah OIC selesai, kita masuk ke scaling. Ya, next. Nah, fokusnya program berikutnya, Quantum Leap, adalah ke ekspansi, pengembangan. Dari yang satu menjadi 10, dari yang sudah 10 menjadi 100, dan begitu seterusnya. Ekspansi. Karena kalau bisnis baru mulai, ini langsung tiba-tiba ekspansi, biasanya kecenderungannya tidak bertahan lama atau cenderung menjadi bisnis yang fraud atau bermasalah. Karena terlalu cepat untuk kemudian melakukan ekspansi tanpa didasari dengan fondasi yang baik. Maka Quantum Leap menyiapkan bisnis-bisnis ini untuk kuat ketika akan di-skill, gitu ya, ditumbuhkan secara kuantum. Jadi bukan satu ke dua, tapi menjadi satu ke tiba-tiba 10 atau satu ke 100. Begitu. Nah, setelah ini nanti growing, kita terakhir ada SBC Investor Forum. Fokusnya adalah buy and sell bisnis. Bagaimana kemudian kita bisa melihat bisnis yang bagus, dibeli, ya, terus kemudian dijual kembali. Atau bahasa lain yang bisa dipakai mungkin merger and acquisition. Bagaimana kemudian kita bisa tetap menumbuhkan bisnis di skala kita tertentu, walaupun apa namanya bisnis yang lama itu sudah dalam kondisi melandai. Karena kalau bisnis itu pasti kurvanya sigmoid. Kurva sigmoid itu kan pasti ada titik jenuh kemudian turun. Nah, SBC Investor Forum itu memastikan bahwa ketika dia sudah ada di titik landai, nggak sampai turun, dia kemudian bisa naik lagi. Caranya apa? Salah satu yang paling powerful adalah dengan mekanisme MA, ya, Merger and Acquisition. Itu SBC Investor Forum. Lalu, semua program ini butuh mentor. Nah, mentornya, SBC itu terkenal dengan ngorbitin mentor-mentor yang orang tuh nggak kenal. Ini siapa sih gitu ya? Kalau Anda akan sangat banyak menemukan di SBC yang dia itu mentor, skala bisnisnya oke, atau deliverynya bagus, punya kapasitas penyampaian, tapi secara nasional itu nggak begitu dikenal, begitu. Karena memang SBC punya pola binaan mentornya, dan kita suka banget gitu ngorbitin teman-teman yang kayaknya ini berpotensi deh di mentorin. Syaratnya adalah mereka yang ngikuti, mereka memang sudah alumni KPB, sudah alumni OYC gitu ya. Apalagi yang sudah alumni KLP, itu kita bisa suka ngorbitin tuh. Kamu punya peluang. Kenapa? Karena kita selalu mendorong bahwa teman-teman ini bisa masuk surga juga dari sisi ilmu yang bermanfaat. Gitu. Jadi nggak usah heran kalau misalkan teman-teman ikut sesinya SBC terus nggak kenal itu siapa gitu. Karena mentor-mentor itu memang mentor-mentor yang diorbitkan, ya bahasa kita ya, dari internal program SBC itu sendiri. Dan insya Allah yang coba kita orbitkan itu sudah melalui proses eh, pendidikan, sudah melalui proses pendampingan, dan kita sudah kenal gitu. Karena kita nggak serta-merta memunculkan nama
orang-orang yang sekiranya kurang kompeten atau kurang kredibel untuk kemudian menyampaikan di sesi-sesi yang sifatnya publik. Next. Oke, semoga program SBC ini bisa menjadi bagian dari perjalanan bisnis Anda. Dan untuk kemudian teman-teman bisa mengenal lebih jauh SBC, saya sangat menyarankan teman-teman nanti jumpa di tanggal 20 dan 21 untuk mengikuti agenda BEST, ya, Business Excellence Summit and Talk di eh, di mana tempatnya? Di Four Point ya? 4 point mas, 4 point. Betul. Iya, PowerPoint Makassar. Insya Allah itu saya langsung, nggak kerasa ya, saya udah sejam ngomong gitu doang. Sejam, Insya Allah. eh, kita diskusi. Kita Masih ada diskusi 1 jam, mas. Saya ada bebas beberapa mau nanya apa. pertanyaan ini mas. Yes. Nah, ini mas, ini kan banyak teman-teman yang baru ya, yang baru mungkin mengenal SBC, bahkan mungkin ada yang baru mengenal SBC kemarin Mas, ketika acara BES ini mungkin diperkenalkan sama teman-teman yang ada di KPB, ya, Oke. teman-teman yang sudah belajar KPB nih. Nah Mas, bagaimana Ya. kesan pertama sebenarnya dari SBC? Mas nih kan orang lama, ya kan, di SBC, Apa? orang lama di SBC, dan sebenarnya kalau kita lihat dari background Mas Mumu ini yang memang inkubasi ya Mas, inkubasi Hmm. UMKM pertanian awalnya, Hmm. akhirnya mungkin terbiasa dalam mengajarkan kepada teman-teman UMKM kita, akhirnya ketemu mungkin atau mungkin sejalan ketika ketemu SBC, ya pasti ada keresahan yang terpenuhi nih Mas Mumu. Nah mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu di awal bagaimana Mas Mumu ketemu dengan SBC nih. Nah, awalnya Siap. dan kenapa kenapa sampai sekarang masih ada di satu komunitas yang mungkin saya juga Mas ada di beberapa komunitas gitu. Tapi kenapa Mas Mumu memilih untuk berada di SBC saja gitu? Sisi saja. Oke. Ah, Thank you, Mas Rian. Tadi iya. sudah saya sampaikan ya, saya ketemu cara itu 2009. Ah, Dan dari 2009 sampai dengan 2016 itu mungkin ya saya dagang lah bahasanya ya. Dagang, hmm. ya jualan macam-macam lah. Selayaknya teman-teman yang masih mencoba-coba banyak bisnis ya. Sampai dengan hari ini juga kita coba-coba ya kan. Kayaknya ini bisnis Iya. ini bagus, invest lah, bisnis ini bagus, bikin lah gitu kan. Sampai saat Hmm. ini masih begitu. Cuman yang membedakan dulu sama sekarang adalah dulu kita fokus hanya pada produknya, dagang aja gitu. Produk Dagang bagus ya saja. udah kita coba jual gitu. Ambil berapa, jual berapa, atau produksi berapa, jual berapa. That's it, sebatas itu aja. Nah, tapi ada satu kendala yang berulang sebenarnya dalam proses itu pada saat berdagang. Yaitu apa? Nggak ada sistemasi yang jelas. Yang kedua, kita nggak punya rekan diskusi. Kalau kita mau butuh butuh cari sesuatu, kita harus nyari seminar lain. Kita harus nyari sesi workshop lain. Kita harus nyari apa yang namanya forum-forum yang dia tuh parsial gitu loh. Satu bahas keuangan, satu bahas SDM, satu bahas apa namanya sistem, satu bahas bagaimana Jadinya memulai saja. Pisah-pisah. jadinya pisah-pisah ya Mas ya. Oke. Yes, Ah, kepisah-pisah. Terus ketika Coach Ridwan itu menyampaikan bahwa akan membentuk SPC dan disampaikan kan waktu itu beberapa oke. orang yang ada di lingkaran terdekat beliau kan diajak ngobrol ya. Hmm. Saya mau bikin satu event yang bernama Gebiar Wirausaha waktu itu, tapi saya udah terlibat tuh Gebiar Wirausaha tahun 2013. Jadi kalau Oh, Gebiar Wirausaha itu berdirinya lebih awal dibandingkan SBC-nya. Gitu. oke. Gebiar Wirausaha itu kita bikin event dulu di 2013, 2014, saya ketua pelaksana GWU 2014, terus kemudian 2016 ketika beliau mau bikin community, beliau bilang, saya mau bikin komunitas, tapi mau saya launching di satu agenda yang besar. Akhirnya, oke kita GWU aja. Karena sudah ada 2 tahun nih, 2 kali bikin nih, kita bikin GWU, tapi GWU-nya GWU 3 sekaligus launching. Nah dari sana, mau bikin komunitasnya seperti apa, gitu kan. Nah ternyata beliau nyampaikan bahwa komunitas ini visinya seperti ini. Ya, kan? Terus kemudian value-nya apa? Value-nya itu kita ngomongin ada berkah di sana. Terus kemudian ada fokus pada 3 sumbu. Sumbu iman, sumbu ilmu, sumbu amal. Yang Oke. itu terejawantah dalam 3 karakter SBC. Tiga karakter Tapi SBC. tidak hanya value,
ada teknis yang kemudian juga diajarkan. Makanya kemudian ada program itu tadi. Di level ini nanti ada materinya ini, di level KIB. ini nanti ada materinya ini, di level ini ada materinya ini. Mm. Sehingga kita sudah punya pandangan bahwa, oh, berarti ketika nanti kita bertumbuh, sudah siap wadahnya untuk kemudian kita belajar. Sama Oke. kayak kita mau sekolah nih, Mas. Saya orang tua mau nyekolahin anak, dia akan lebih memilih ketika sekolah itu dia punya rencana pendidikan yang jelas. Kalau misalkan dia puas Oke. di TK-nya, kecenderungan dia akan melanjutin di SD di lembaga yang sama, SMA Oke. di lembaga yang sama, begitu. Tapi dia clear bahwa di situ kurikulumnya seperti apa. Kalaupun dia pindahkan, maka dia sudah tahu juga di sana kenapa saya pindahkan karena clear. Ini yang mau saya tembak, teng 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 teng. Nah, itu yang menurut saya menjadi satu value atau keunggulan dari SBC itu sendiri. Gitu. Dan Oke. kenapa saya bertahan sampai dengan saat ini? Karena saya sampai dengan saat ini masih sepakat dengan value-nya. Gitu ya, tidak Masya sebagai Allah. seorang Muslim tidak ada yang benar bertentangan dengan itu. Di dalam juga kita diajarkan dengan hal-hal yang semakin mendekatkan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus kemudian apa namanya, istri saya juga sekarang terlibat di dalamnya. Eh, banyak hal lah yang akhirnya menjadi kebaikan-kebaikan yang menurut saya semakin menguatkan untuk kita bisa kontribusi optimal di sini. Itu mungkin Mas Rian gambarannya. Oke, Mas Mo, Masya Allah. Ada banyak eh, kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam yang mendekatkan kita kepada Allah. Dan ini juga yang saya rasakan, Mas. Value yang kita dapatkan di SBC memang. Dan eh, memang ini kita rasakan lewat value tiga karakter SBC ya. Dan itu eh, sumber spiritual yang paling pertama kita benahi dan tentu itu menjadi pondasi kita ya dan sumber iman, sumber ilmu dan lain-lain. Teman-teman, ini yang satu hal yang mungkin Mas Momo bilang tadi adalah jenjang ya Mas Momo, jenjang pendidikan. Nah, itu macam kita dari SD ke SMP ke SMA ya. Nah, saya mau tanyakan nih kepada teman-teman yang lain nih. Kalau kalau mungkin teman-teman berada di jenjang ya bisnisnya saat ini itu kira-kira ada di KIB yang teman-teman masih berfokus kepada validasi dan iterasi ya. Mungkin masih cari-cari produk yang cocok, siapa yang mau dibantu, akhirnya apa yang menghasilkan uang, atau masih berada di jenjang itu, atau teman-teman sudah running ini, ya. Mungkin teman-teman bisa jawab lewat chat ini. Apakah sudah running, akhirnya fokusnya pada omset, ya. Akhirnya mungkin saat ini lagi cari-cari teman diskusi, itu teman-teman berada di fase mana ini? Mungkin. Atau teman-teman sudah ada di fase OYC mungkin? Yang sudah pengen sistemasi, omsetnya sudah lumayan besar untuk sistemasi. Oh, ada yang masih fase running, ternyata sudah running. Kebanyakan dari sini ada yang masih running ya. Masih ada teman-teman yang lain, masih ada yang ternyata fokus nyari pasar semua. Ini masih ada Ini di kalau saya salah baca yang fokus nyari pacar itu enggak ya, fokus Oh, nyari pasar enggak, ya dia. fokus cari pasar. Cari Langsung. pasar. Ya, Nah, kebanyakan ternyata lagi di fase running nih. KBB Mas Mumu ya. Kalau kita lihat ya, fokusnya di Ya, fase KPB. Nah, keren keren. Ya, masih lari-lari ternyata. Mereka lagi FOMO juga kegiatan saat ini, Mas. Lari-lari gitu. Ya. lari-lari. Lari-lari itu Heeh. artinya kan lagi Heeh. fase sa'i ya. Ya, bisa jadi, Masya Allah. Lagi Sa'i. saya ya, ya, Lagi Masya Allah. sa'i. Lagi-lagi masih sai. Tinggal Nah, tinggal tinggal nunggu zam-zamnya. Masya Allah. Ini kebanyakan pemula dan fase running, Mas. Nah, kita bahas fase ini, Mas. Ya, mungkin di Yes, fase running itu. boleh. Sebenarnya KPB ini sudah berapa lama, Mas? Dan ini yang satu hal yang saya garis bawahi di SBC adalah jenjang ini yang terstruktur, Mas. Ya, Hmm, jenjang ini yang ya, terstruktur. Dan KPB ini sudah berapa lama, Mas? Sudah berapa kali di, diperbaiki, mungkin di-upgrade dan lain-lain sehingga betul-betul siap, sesuai dengan eh, permasalahan teman-teman yang lagi running nih. siap. Untuk KPB sendiri, sebenarnya KPB dan OYC itu Heeh. berjalan seketika SBC itu launching. Jadi program yang pertama Ah, kali diaktifasi di
eh, SBC adalah OYC. Di mana pada saat pertemuan OYC pertemuan keempat itu sudah Heeh. langsung diminta menyelenggarakan KPB. Artinya Oke. KPB dan OYC ini berada di tahun yang sama pelaksanaannya. Ketika SBC launching itu sudah langsung launching. Karena gini, KPB Hmm. itu menjadi basic pertemuan atau diskusi teman-teman yang ada di chapter. Sehingga di Mm-mm. semua chapter SBC saat ini ada kurang lebih 32 chapter, 23 tipe A. Yang tipe Mm-mm. A ini wajib melaksanakan yang namanya KPB. Chapter Yang tipe tipe B, A ya. Hmm. yang tipe B ini sunnah ngajaran tipe B. Tapi semua menjadi Hmm. dasar. Kalaupun tidak ada program lain yang dikerjakan, maka satu-satunya program yang wajib tetap harus ada di chapter atau Mm-mm. menjadikan satu kota itu menjadi satu chapter adalah keberadaan KPB. Oh, jadi setiap chapter ketika kita pengen akui bahwasanya dia adalah satu chapter adalah dia Chapter, harus jalankan KPB. yes, minimal ada satu kelompok KPB yang berisi setidaknya 5 orang dalam satu Oke, wilayah yang rutin bertemu, itu sudah bisa kita ajukan sebagai satu chapter. chapter. Oke, Segitu pentingnya KPB. Jadi syarat segitu pentingnya. syarat dia menjadi chapter itu adalah keberadaan KPB. Alumni belum Mm-mm. tentu ada gitu dari chapter, tapi KPB udah rutin. Saya punya contoh Oke. satu di Banyuwangi. Banyuwangi itu sudah 3 tahun. Dia statusnya chapter, tapi belum ada yang dikirimkan ke OYC gitu. It's okay, nggak masalah. Karena dia fokus untuk kemudian KPB-nya terus ada bertumbuh jumlahnya sampai kemudian nanti dirasa Mm-mm. siap baru kirim ke OYC. It's okay. Oh, Misalkan tiba-tiba di Sulawesi kan sekarang baru ada satu chapternya, mm-mm. Makassar. Tiba-tiba Makassar, nanti mau bikin Mamuju, mau bikin Parepare, mau bikin mana lagi sih? Palu misalnya. Goa, Mau Palu. bikin Oke. Goa, mau bikin Mm, Pangkep gitu ya. mm. Ini bisa, syaratnya hanya satu KPB itu jalan gitu. Masya Allah. Jadi KPB ini menjadi penting. Nah, yang kedua adalah OEC. OEC itu levelnya sudah naik sedikit. Sebenarnya idealnya itu ada di wilayah, makanya sekarang ada dua tuh kan, wilayah Sulawesi dan wilayah Jawa. Nah, nanti ada program nasional, itu sudah KLP dan SIF, itu sudah nasional. Jadi di setiap level, tiap jenjang itu kita sudah sediakan program. Dulu OYC memang dipegang nasional, karena kita pengen KPB yang di chapter langsung terkonsolidasi di nasional. Karena sekarang sudah Nasional. bisa kita, ini sudah tahun ke-10 ya, sudah mulai beranjak remaja nih komunitasnya. Jadi kita rasa ini sudah bisa dipecah menjadi eh, apa namanya OIC yang berada di wilayah. Makanya ada dua sekarang. Wilayah. Gitu. Dan jenjang KPB ini Mas, yang saya lihat ya, di semua chapter itu materinya terstruktur sama. Sama. Nah, Nah, itu. Jadi dari sejak awal, di awal KPB itu materinya ada 14, Mas. 14 14 ya, fokus Masya Allah. pada dashboard bisnis untuk kemudian 7 jurus banjir order. 14. Mm-mm. Nah, dari 14 itu kemudian kita coba gali lagi, kita coba padatkan lagi, kita coba optimalkan lagi. Akhirnya per tahun ini materi Mm-mm. KPB itu kita sinkronisasi menjadi hanya 8. Dengan tidak menghilangkan 8. esensi 14-nya. Kalau dulu Oke. 14 itu waktu pertemuannya pendek-pendek. Hanya Hmm. kurang lebih 3-4 jam. Sekarang 8, tapi waktu pertemuannya 6 jam. Oh, Gitu. lebih Sehingga, efektif jadinya ya Mas ya. yes, lebih Heeh. deep, terus kemudian dikawal, terus apa namanya, diskusinya bisa menjadi Hmm. lebih optimal. Begitu. Oke. Satu hal yang tadi saya garis bawahi juga kebanyakan di fase running ini memang kita lagi nyari teman diskusi ya. Mas. Karena ada Iya, obrolan yang belum kita nyambung jika yang levelnya jauh ya, gapnya jauh. Heeh. gapnya jauh. Atau gini sebenarnya, kalau secara skala Heeh. bisnis mungkin bisa jadi gapnya jauh. Saya di Heeh. OYC itu banyak banget mas ketemu. OYC itu kan diisi oleh teman-teman yang skala bisnisnya mungkin 1 miliar sebulan sampai 100 miliar sebulan. Ketemu tuh. Atau bahkan ada yang cuma Insya Allah. 100 juta sebulan. Nah, ketemu Hmm. di OYC gitu. Nah, variasi dari eh, experience yang ada di OYC itu ternyata menarik. Ketika teman-teman yang 100 miliar ini sharing, ngobrol dengan teman-teman 100 juta, Oke. yang 100 juta ini Hmm. kegeret naik. Dan yang 100 miliar Oh. punya insight baru bahwa, oh, apa namanya, ini itu bisa dilakukan. Contoh Hmm. Hmm. misalkan ya, ketika 100 miliar ngobrol sama yang 100 juta, dia melihat bahwa, oh, ini bisnis ini
menarik nih kalau misalkan ada sentuhan dari sisi ini. Terus ternyata yang 100 juta ini dia punya pendekatan marketing yang lain yang kira-kira juga bisa Oke. diterapkan. Karena tantangannya teman-teman yang omsetnya 100 juta sebulan sama yang 100 miliar sebulan atau 10 miliar sebulan pasti berbeda Mhm. gitu. Oke. Meningkatkan Iya. omset dari 100 ke 200 itu gampang. Tapi ketika Mhm. naikin ke ke 10 miliar, ke 20 miliar atau ke 100 miliar, itu sudah mulai agak berat. Pertumbuhannya nggak bisa langsung 2 kali, 3 kali gitu. Sudah mulai agak Oke. melandai kan gitu. Nah ini Mhm. jadi jadi saling berbagi informasi gitu. Jadi yang menariknya adalah yang ngajarin mungkin ya di omset yang satu dua mungkin satu digit M, akhirnya menarik yang ratusan ini ya Mas ya. Ini sesuatu yang menarik Yes, mungkin di KPB ini. Insya betul. Allah. Kalau KPP mungkin Sip. skalanya bisa nggak sejauh itu ya. Mungkin bisa di Mm-mm. bawahnya, tapi tetap itu Oke. menjadi daya daya tarik lah begitu. Dari segi bahasa mungkin mereka bisa nyambung ya Mas ya. Ya, betul. Ya, Nah, sip. monggo nih kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan. Yuk, oke. eh dan ini menarik teman-teman. Karena kenapa? Kebanyakan dari kita ada di fase running ya. Saya tanyakan beberapa tadi ada mungkin sekitar 10-an orang Mas yang menjawab itu mereka berada di fase running ya. Ya, Dan ini cukup menarik karena teman-teman yang berada di Makassar, di Sulawesi ini, Sulawesi Selatan ini, bahkan di Sulawesi itu masih banyak yang berada di fase running dan saya pernah dengar Mas, Masnya bilang tuh 65% UMKM kita itu eh apa ya Mas, di podcast itu 65% UMKM kita itu banyak yang tutup gitu. eh eh, Naik dari fase running ini dan alhamdulillah ada KPB di sini ya yang memang kurikulumnya diatur untuk khusus bagi teman-teman yang berada di fase running. Dan untuk itu eh, saya punya teman yang mungkin akan ada info menarik dari beliau. Di sini ada Pak siapa nanti? Ada Pak Ashari ya yang Ya, akan menjelaskan lebih mendalam mengenai program KPB ini karena ini perlu untuk kita jawab untuk teman-teman yang SBC Makassar ini yang akan menyelenggarakan BES gimana nih KPB nantinya apakah ada jawaban dari teman-teman dari SBC Makassar mengenai program tersebut. Sini ada Pak Ashari, silakan Pak Ashari, saya ya, berikan waktu baik. untuk Bismillah. menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Asari, izin menyampaikan sesuatu hal yang penting yang mudah-mudahan dapat memberikan manfaat buat teman-teman sekalian. Jadi, teman-teman sekalian, kami dari panitia daripada BES Makassar 2026 ini yang merupakan juga peserta KPB Pro yang didampingi selama setahun, itu alhamdulillah kalau mau dikata seandainya waktu itu bisa diulang, ya, saya tentunya pengen sekali bergabung KPB ataupun program-program yang dilaksanakan oleh Coach Ridwan Abadi sebagai founder dan ada juga Mas Mumu, Sekjen. Kami tentunya ucapkan terima kasih sekali telah menghadirkan SBC membuat program yang sangat luar biasa ini, yang mana kami pribadi secara bisnis itu pertumbuhannya luar biasa setelah gabung di KPB Pro. Ya, usaha saya tentu bukan hanya di situ yang berubah dari segi omsetnya, tapi pribadi, keluarga. Jadi teman saya bertambah banyak. Ini saya ucapkan sebelumnya terima kasih banget buat pengurus pusat. Dengan hadirnya begitu, kami tidak ingin merasakan manfaat yang secara bisnis dan juga keluarga yang berubah, ya. Pertumbuhan keilmuan dan keagamaan tentunya semakin lebih baik, ya. Kami ingin apa yang kami rasakan ini dapat dirasakan oleh teman-teman yang lain. Bagaimana nikmatnya itu menjadi seorang pengusaha yang menginginkan keberkahan dalam usahanya. Ya, ini tentu mengundang ketenangan dan kebahagiaan tersendiri yang tidak bisa diungkapkan teman-teman sekalian. Ya, jadi sangatlah rugi kalau teman-teman yang hadir pada pertemuan ini ya tidak mencoba untuk join di SBC ini. Saya sudah banyak sekali organisasi yang saya ikuti.
teman-teman sekalian. Ada yang muaranya ke hanya bisnis dunia semata, ada yang muaranya pada pertumbuhan omset, ada yang muaranya cuma keadaan politik, bahkan ada yang muaranya perjuangan dan dakwah. Tapi saya bilang di SBC ini paket komplit yang betul-betul bukan hanya menjaga semangat saja, motivasi. Ayo berubah, ayo bertumbuh. Tidak, teman-teman sekalian. Di SBC ini kita dipandu, didampingi selama setahun. Ya, kita difasilitasi dan itu luar biasanya gratis yang diberikan oleh pemateri-pemateri dan juga para mentor yang ada di SBC ini. Saking tulusnya, ikhlasnya ilmu yang beliau sampaikan, coach kita Ridwan Abadi dan juga para mentor dan fasilitator, ilmu itu sangat dirasakan ya, apalagi pertumbuhan yang kami rasakan betul, bukan hanya upgrade ilmu teman-teman, bukan hanya networking, bukan hanya akses mentor praktisi ya, bukan akademisi, praktisi ya, bukan hanya peluang kolaborasi yang kami dapatkan di sini, dan bukan hanya pendampingan 1 tahun, lebih dari itu teman-teman sekalian. Ya, saat ini saya KPB, sebentar lagi akan diwisuda bersama teman-teman 80 orang yang lain, ya, di acara BES nanti, yang mana BES ini Business Summit, Business Talk, Business Expo, Coaching Clinic, pendampingan bisnis 1 tahun. Ini awal dari perubahan teman-teman sekalian. Ini awal daripada teman-teman sekalian ingin menjadi lebih baik. Dan Anda tidak salah alamat, Anda sangat beruntung berada di Zoom ini. Kenapa? Ya, Coach atau Bapak Abdullah Mujahid setelah memberikan penjelasan yang gambling dan alasan yang kuat kenapa SBC hadir sebagai solusi dari keresahan teman-teman sekalian yang ingin berubah. Namun frame-nya selama ini mungkin kesana kemari belajar belum menemukan pola. Ya, bukan hanya saya merasakan perubahan itu, pola itu, tapi di antara 80-an bahkan ratusan yang mendaftar KPB Pro yang mengikuti sampai 1 tahun ini merasakan perubahan itu. Jadi, ayo teman-teman, pada ajang BES nanti kita akan berkumpul ratusan bahkan ribuan pengusaha yang ada di Makassar untuk siap didampingi secara gratis, teman-teman. Saya membayar KPB Pro, teman-teman. Waktu itu tahun lalu saya ingat ya, omset saya berpikir ada jika perubahan tapi bismillah, saya yakin yang namanya SBC ya, sukses berkah community. Ya, niat kita saja gabung itu sudah bernilai pahala, teman-teman. Berkah, kita ingin menjadi pengusaha berkah. Berkah itu bukan soal angka, tapi ketenangan dan kebahagiaan yang dirasakan, teman-teman. Bisa jadi Anda bergabung di sini, mungkin belum terasa omsetnya bertumbuh, tapi paling tidak mindset kita harus di-upgrade menjadi lebih baik. Ya, purpose of life kita diperbaharui untuk menjadi kuat untuk kenapa kita berhasil, kenapa kita ingin menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, dan bisnis itu hanya wasilah, tujuan kita hanyalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman sekalian, saya ingin ajak semua, bukan cuma saya yang mau rasakan kebahagiaan itu, perubahan pertumbuhan itu, tapi yang hadir di hari ini rugi kalau tidak ikut. Ya, bayar tidak ada nilainya itu 750 dibanding manfaat yang saya dapatkan. Ya, mungkin ya dari teman-teman panitia akan memberikan fasilitas diskon ya yang mendaftar hari ini. Tapi kabar baiknya teman-teman sekalian, bukan hanya potongan, bukan hanya harga hemat beli 2, beli 3, beli 5, tapi yang luar biasa adalah ada peluang untuk Anda ingin berangkat umroh, dan potensi itu ada di event ini, teman-teman sekalian. Dan banyak value lain yang ketika Anda gabung di sini akan Anda dapatkan, teman-teman. Jadi sekali lagi saya ingin mengingatkan, ayo datang berkoneksi, belajar, bertumbuh ya, agar perubahan ada yang dalam diri kita. Ingat, setiap bulan bertemu bukan hanya didampingi, tapi ada evaluasi. Dan menurut penelitian, semangat kita ketika kita menerima ilmu itu batasnya hanya 1 minggu atau paling lama 2 minggu. Ya, tapi kalau di KPB Pro, kalau mulai loyo-loyo, dikasih ingat sama mentor sama fasilitator, ya di sini nih. Ya, tidak ada di luar sana workshop yang menurutku mengingatkan di sesi di mana kita baca Al-Quran, ya, sholat, dan luar biasa ya. Saya yakin apa yang kami sampaikan ini dari hati, pesannya dari hati, tentu akan tersampai juga dengan hati teman-teman. Mari Ki join, rugi Ki kalau tidak hadir ya di BES ya. Buat teman-teman boleh tinggalkan pesan untuk yang ingin daftar, silahkan daftar, sertakan nomor WA-nya, nanti dihubungi dengan admin ya. Mungkin izin Parian itu yang saya bisa sampaikan sebagai pengingat dan juga berbagi
kebahagiaan, berbagi manfaat yang saya rasakan di bergabung di SBC ini. Dan tentunya 4 point loh. Hotel 4 point yang insya Allah kita akan memberikan yang terbaik fasilitas buat teman-teman. Ya, kenyamanan buat teman-teman untuk belajar. Ya, akses kemudahan di tengah kota Makassar di mana kita akan mendapatkan ya banyak sekali manfaat bertemu pengusaha orang-orang hebat. Saya melihat, saya mendengarkan dan saya rasakan bertemu orang-orang yang omsetnya ya ratusan, miliaran, belasan bahkan puluhan miliar. Tidak ada, sama semua posisinya di sini ya. Tidak ada yang sombong, semuanya masya Allah rendah hati, tawadu. Jadi tidak ada kita temukan pengusaha-pengusaha hebat di sini yang tidak welcome. Semua welcome. Jadi jangan kayak berkecil hati. Ih, saya baru mulai usaha, tidak ada masalah. Ya, saya sudah masih running, masih palu gada. Nah, di sini nih kesempatan teman-teman untuk mengambil peluang kebaikan, ya, ilmu, manfaatkan betul. Karena itu nih teman-teman. Keliling mak organisasi. Hanya di sini yang betul-betul Masya Allah, Tabarakallah. Ya, jadi rugi Ki kalau tidak ikut. Ya, mari Ki daftar, sertakan WA akan dihubungi panitia. Sampai jumpa di acara bes nanti. Ya, terima kasih. Saya Asari Bakso Mahmuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah. Ini salah satu orang yang merasakan indahnya KPB, ya. Pak Asari, Masya Allah. Dan ini kami banyak berterima kasih juga kepada SBC dan juga jajaran para pengurus dan juga guru kami, Coach Ridwan Abadi telah memfasilitasi kita semua ya dengan jenjang yang sangat terstruktur teman-teman. Mulai dari teman-teman mencari jati dirinya, bisnisnya ya. Ya, mulai dari KIB, mulai dari KPB, bagaimana teman-teman running dan bisa naik ke fase growing ya di OYC. Nah, sekarang mungkin kita kembali ya buat teman-teman yang ingin mendaftar di acara BES dan nantinya akan ada hal menarik di sana dan juga tentunya akan menjadi gerbang bagi teman-teman yang fase running tidak usah banyak berpikir ya kita gabung KPB. Insya Allah fokusnya kita di sana bagaimana teman-teman bisa running dan bisa naik ke fase selanjutnya yaitu growing. Maka daftarkan segera teman-teman di base silahkan. Teman-teman yang masih ragu, teman-teman yang pengen sudah daftar juga silahkan chat di kolom chat Zoom ini ya beritahukan kepada teman-teman yang ada di sini bahwa siapa yang sudah daftar ya. Siapa yang sudah daftar silahkan. Dan ingin daftar boleh. Silahkan teman-teman fokus ke chatnya ya. Bilang saya mau daftar. Gitu. Nanti teman-teman dari panitia BES akan menghubungi dan mendaftarkan diri teman-teman mengikuti BES dan nantinya akan menjadi gerbang untuk ke acara ini KPB ya kelompok pendampingan bisnis. Oke, Mas Mumu, saya akan minta ke beberapa teman-teman ya yang ingin bertanya ya kepada Mas Mumu langsung, entah itu dari mungkin dari segi bisnis, entah itu dari segi finance ya, karena beliau juga praktisi dan ahli di finance, beliau juga konsultan bisnis. Dan bagi teman-teman juga yang mau bertanya tentang SBC boleh, boleh. Yang memang masih ragu SBC ini sebenarnya apa gunanya ya? SBC ini Hmm. mau kemana sebenarnya? Boleh, silahkan. Nah, Saya oke. konsultan SPC. Oh, konsultan SBC. Ah, hmm. Jadi kalau Anda bertanya segala hal tentang SPC, insya Allah saya punya jawabannya. Beliau, beliau yang akan menjelaskan semua hal tentang SBC dimanapun ya, ya. Jadi kalau ada penjelasan di situ, penjelasan mengenai SBC, pasti beliau yang paling pertama, ya. Orang nomor satunya yang akan menjelaskan tentang SBC karena beliau termasuk konseptor di dalam, ya. Betul ya Mas Momo ya. Nggak usah merendah di sini Mas Momo karena saya akan meninggikan Mas Momo kembali. Ya, ada yang bertanya Mas Mo di kolom komen. Apakah SBC ini memiliki bisnis bersama? Yang anggota SBC-nya menjadi investor. Oh, Masya Allah. Ini pengen jadi investor atau pengen diinvest? Saya Jadi saya nggak tahu ini Mas. Silakan Mas. kalau SBC yang apa namanya bisnis bersama,
nggak ada. Ya maksudnya yang dikelola SBC Hmm, terus kemudian yang lain kemudian invest itu nggak ada. Cuman mm-mm, ketika nanti teman-teman ada dari KPB terus kemudian lanjut ke OYC, ya Allah izinkan lanjut ke OYC. OYC itu punya namanya Project Keumatan. Di titik akhir dari oke. OYC itu mereka punya satu ikatan alumni yang bernama Project Keumatan. Nah, Project Keumatan ini beda-beda dari satu Mm-mm. angkatan ke angkatan yang lain. Ada angkatan yang dia kayak gitu tuh, ngumpulin cash terus kemudian diinvestasikan ke bisnis teman-temannya. Terus kemudian ada yang ngumpulin cash terus kemudian bikin bisnis baru gitu. Oh, Ada yang ngumpulin cash terus kemudian di apa namanya? Dibuat pondok pesantren. Ada yang oh, ngumpulin Masya cash Allah, kemudian dibuatkan masjid. Nah, itu tapi Masya Allah. akhirnya itu dikelola, dikembangkan by angkatan. Tadi Baik tidak angkatan. tidak secara direct oleh kepengurusan SBC. Jadi itu langsung ke CRA ya directionnya. Tapi kalau dari SBC sendiri, bisnis bersama yang kemudian ada investasi macam-macam nggak ada, ya. Jadi nggak Iya, ada. iya. Siap, Itu siap, sih. Mas. Nah, ada yang angkat Hmm? tangan, Mas. Nih, Hmm? Mbak Andi Ulfianti. Ya, mana Monggo, tadi? Silahkan. Mau silakan on mic silakan. pun boleh, silahkan. Andi Ulfianti tadi yang angkat tangan. Silahkan. Mana tadi? Oh, belum Andi ada ya. Kalau Ulfianti. belum ada, saya berangkat ke chat lagi, Mas. Ya. Siap. Afwan mau Oh, ini bertanya ada bersama Mas Mas Agung Momo. nih, Agung Setiabudi, bendahara umum. Alfa Bendahara nih. Hmm. Oh, oh, Eh, saya mau lihat ada Mas Agung di situ. apakah Mas Agung Setelah masih ini. penasaran dengan Mas Momo walaupun hampir setiap Nih, hari? beliau ini mantau, cek ombak. Oh, mantap. Cek ombak ya. Apakah Masmu berperilaku yang tidak baik di sini? Ah, iya. Enggak ya. Oke. Nanti ini Ini ada yang mau bertanya. eh, ada yang mau bertanya nih Mas tentang produk pertanian. Silahkan. Pak Ridwan Galeha, mau silahkan kalau ingin bertanya. on mic nggak apa-apa On Pak. mic, On mic silahkan Pak Pak. Ridwan. Pak Ridwan Galeha, silahkan untuk on mic. Kalau ada yang pengen langsung on mic, oh belum ada ya. Pak Ridwan, kalau Pak Ridwan yang nggak ada, satu dua tiga, saya pindah nih yang Raisen, ya. Ada yang Raisen di sini jaring tani. Nah, Ya, baik. wait, Jaring jaring tani tani lebih nih. dulu ya, jaring tani lebih dulu. Nah, Luar ini pasti, biasa. Spesifik banget ini jaring tani ah, nih. ah, jaring tani. Silahkan, silahkan jaring tani, silahkan. Perkenalkan nama, bisnisnya Makasih apa? Kak. Assalamualaikum warahmatullahi Eh, wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya Waalaikumsalam Il- warahmatullahi. warahmatullahi wabarakatuh. saya Ilmi, Hmm. brand saya Jaring Tani. Di Mm-mm. sini saya buka toko buah dan sayuran, Oh, melayani eceran dan grosir. Oke. oke. Saya tertarik dengan apa yang usahanya Mas Mumu tentang Ya, pertanian. Nah, Di mana mm, diketahui pertanian itu kalau kayak buah dan sayur itu kan tidak bertahan lama. Ada ya. apa? Harus ada bagaimana manajemennya kita supaya bahan-bahannya itu tetap segar dan fresh. Saya cuma mau minta kayak pengalamannya Mas Mumu tentang kayak produk-produknya eh, apa kayak buah dan sayurnya itu diapakan atau kayak ada kiat-kiatnya supaya bisa bertahan lebih lama kayak begitu Kak. Siap. silakan Mas Oke. Mo. Ya, betul sekali apa yang disampaikan oleh Bu Ilmi tadi ya. Bu Ini apa Ilmi. Ilmi tadi? Iya, Saya dengarnya Bu Ilmi. Bu Ilmi ya, bener ya. Ya. Eh, Barang-barang pertanian ini kan perishable food ya, artinya dia itu cepat sekali rusak gitu ya. Mau dia susut, mau dia busuk, mau dia berubah warna itu sudah cepat banget gitu. Hitungannya bisa jadi bukan seminggu dua minggu, sehari dua hari, atau bahkan bisa sejam dua jam. Jam ini kita panen, berapa jam lagi udah turun kilonya itu kalau misalnya kita timbang. Jadi ada hitungan susut kalau di pertanian. Belum lagi nanti kalau rusak dan kawan-kawan. Itu jadi kendala ketika kita punya panenan semakin besar.
Saya misalkan sekali panen sekian ton itu wah semakin pusing itu. Bagaimana kemudian handlingnya. Maka dalam perjalanannya akhirnya saya mencari industri yang kira-kira dia bisa menyerap produk ini dan bisa memperpanjang masa simpan. Jadi kalau misalkan Ibu perhatikan saya perkenalan tadi, yang salah satu yang berhasil adalah industri keripik. Ya, industri keripik sayur dan buah. Dengan teknologi, ada input teknologi namanya vacuum frying, kita modifikasi bekerja sama dengan apa namanya vendor, begitu ya. Kita minta kemudian ada customize mesinnya seperti ini, ternyata bila bisa, jadilah produk itu yang awalnya kalau misalkan wortel itu paling banter di suhu udara ngomong adalah 1 minggu 2 minggu, kalau misalkan di cool room itu dia bisa 2 bulan 3 bulan, tapi ketika dia dirupakan menjadi produk kering, ternyata dia bisa bertahan 1 sampai 2 tahun ketika tidak keluar dari foil. Maka itu secara khusus bisa memperpanjang lifetime atau masa simpan dari produk pertanian. Jadi kalau kita punya produk yang dia gampang rusak, maka kita butuh eh, satu teknologi untuk kemudian bisa memperpanjang masa simpan. Mas, tapi kalau misalkan jadikan keripik kan saya nggak punya teknologinya. Oke, yang paling sederhana untuk memperpanjang masa simpan adalah ruangan yang bisa disetting eh, kelembaban dan juga suhu. Ya, kelembaban dan juga suhunya. Kalau Anda punya teknologinya. Nggak punya juga, maka saran saya antara dikeringkan dengan cahaya matahari atau di ruangan panas. Yang kedua adalah bisnis saya yang lain tadi yang saya sampaikan, beku. Jadi industri pembekuan, industri pengeringan itu bukan serta-merta saya masuk, tapi satu didasarkan pada eh, keresahan yang muncul ketika kita punya jumlah panenan yang cukup besar. Kalau toko mungkin variasinya banyak, lalu bingung mau diapain. Nah kalau saya waktu itu variasinya sebenarnya nggak banyak, sedikit, tapi jumlahnya besar banget. Makanya dilupakan pada produk-produk lain. Nah, jika memang Ibu nanti bisnisnya adalah distributor, maka itu bisa dikumpulkan kemudian setidaknya disimpan dalam kondisi beku. Pertanyaan lanjutannya itu dari Bu Ilmi di chat, apa semua jenis sayuran bisa dibekukan? Tidak. Ya, contoh yang daun-daunan, hijauan itu hampir pasti nggak bisa dibekukan. Satu-satunya cara adalah mempertahankan dia dengan ruangan yang dia terkontrol suhu dan kelembabannya. Itu pun nggak lama, gitu ya. Jadi kalau untuk sayur hijau, daun khususnya itu sudah istilahnya bagian dari waste ya, waste manajemennya. Tapi kalau kita ngomongin sayur yang agak sedikit lebih keras, contohnya wortel, buncis, ubi dan lain-lain itu masih bisa kita rupakan banyak item. Setidaknya pendinginan atau pembekuan, lanjutannya ketiga pengeringan. Kalau rempah dia bisa jadi bubuk, ada beberapa sayur yang dia juga bisa jadi bubuk gitu. Dan variasinya sekarang semakin banyak ya untuk buah dan sayur yang dalam kondisi beku maupun kering gitu. Karena itu salah satu cara untuk memperpanjang masa simpan tanpa harus diolah yang aneh-aneh gitu. Karena kalau kita ngolah menjadi roti atau ngolah jadi produk turunan lain, kita punya operasional yang bertambah yang bisa jadi kita keahliannya nggak di sana. Itu mungkin Bu Ilmi ya yang bisa saya jawab. Kalau dibekukan keluar langsung boyok ya Mas. Apa bosok? Oh ya, kalau dia dibekukan, dia nggak bisa keluar dari rantai dingin namanya cold chain. Jadi kalau udah masuk ke pembekuan, dia harus dikeluarkan dalam kondisi kalau misalnya dipindahkan dia harus pakai termo atau pakai box styrofoam. Ini nggak boleh dia cair yang cair banget karena nanti pasti akan langsung rusak. Makanya itu produknya harus dipilih juga mau yang produk mana, terus kemudian marketnya nanti mau nerimanya model seperti apa. Itu. Tapi ini juga bisa jadi solusi. Contoh kita panen alpukat nih banyak. Alpukat itu kan yang diambil cuma yang mulus-mulus ya.
yang nggak ngurus yang belonteng-belonteng, yang ada Iya. itemnya di sini itu kan nggak diambil. Nah itu padahal dalamnya bagus. Nah, tapi itulah market kita kan menilai semua dari luarnya kan. Nah, dalamnya belum tentu tuh dia bagus. Ketika menilai dari Iya, iya, luarnya iya. udah jelek, itu dikupas, dipotong, dibekuin, itu jualnya bisa berkali-kali lipat. Wih, Masya Allah. Oke. Oke, sip. Bagi teman-teman yang ingin bertanya lagi, silahkan. Mungkin ingin angkat tangan. Ya, oke. Terima kasih banyak juga, Oh Ilmi sudah eh, menyimak sampai akhir, sampai sekarang. Ya. Nah, ada yang bertanya, Mas Mumu, tantangan Yuk. terbesar yang pernah dihadapi selama menjalankan bisnisnya. Nah, dan bagaimana SBC Oh, sebenarnya membantu Mas Mumu ini menghadapi tantangan tersebut? yes. Heeh. Em, Tantangannya banyak ya. Maksudnya, saya tuh Banyak bukan ya. tipikal yang eh, ketika ada challenge terus kemudian akhirnya saya Mm-mm. nelongso banget terus kemudian overthinking banget itu enggak ya. Ya alhamdulillah Allah kasih Oke. kekuatan saya untuk kemudian tetap bisa berpikir secara logis, menalar sesuatu dengan dengan baik begitu. Nah, tantangan itu kan bertahap dia. Yang pertama mungkin tantangan SDM, terus kemudian nanti tantangan cash flow, kemudian nanti tantangan operasional. Banyaklah tantangan di bisnis kita, ngeliat banyak hal. Eh, dan SBC itu menurut saya menjadi satu apa ya? Ya solusi tersendiri buat saya. Contoh misalkan, bisnis saya eh, memang diawali sama CRA, tapi di bisnis-bisnis seterusnya itu tidak dengan CRA kan, Oh. tapi juga tidak dengan teman-teman SBC. Nah ini uniknya nih. Hmm. Misalkan kayak inovasi pangan lestari berkaitan dengan apa itu nggak ada teman-teman SBC di situ di Oh. awalnya ya gitu. Nah, sekarang mungkin ada satu dua. Itu pun saya sangat selektif untuk kemudian bisa bisa kerjasama dengan teman-teman teman SBC. Bukan karena saya nggak percaya, tapi karena saya menjaga hubungan. Karena gini, ketika pebisnis ketemu dengan pebisnis, nah teman-teman ketemu di BES, ketemu di KPB atau dimanapun lah, pebisnis ketemu dengan pebisnis, ini kecenderungan otaknya adalah peluang, iya kan? Pasti akan muncul peluang baru. Oh, kayaknya ini bisa bisa kerjasama apa segala macam, terus kemudian yang lain-lain lah. Nah, ketika otaknya adalah peluang, maka logika eh, eh, apa resikonya itu kayaknya agak dikecilkan. Apalagi oh ini karena mungkin value-nya sama apa segala macam. Nah, itu saya nggak biasanya nggak langsung. Saya tunggu setahun, 2 tahun ada di komunitas, kira-kira dia aktif apa enggak, terus kemudian respon dia gimana, dan yang lain-lain, dan lain-lain, dan lain-lain. Nah, dari sana saya bisa membaca, oh ternyata karakter manusia itu begini. Ketika kita sudah ngobrol, sudah 1 tahun, ketemu, sudah interaksi, oh karakternya ternyata seperti ini. Ini bisa nggak sih sesuai dengan karakter kita? Nah, di SBC karena ada tadi kurikulum tentang SDM, saya juga ketemu dengan ahli-ahli SDM di dalamnya, bisa ngobrol Oh. ya kan dari berbagai macam perspektif, akhirnya jadi lebih dalam gitu. Di sisi lain, ketika saya punya punya kendala teknis, contoh, kamu mau bikin pabrik baru, gitu ya, saya punya bikin Iya. pabrik baru, terus saya butuh nih pabrik ini dia sudah punya sertifikasi yang lebih mumpuni dibandingkan pabrik pertama. Berarti Oke. saya butuh orang yang dia paham eh, standar HACCP, standar BPOM Mm-mm. setidaknya, standar good manufacturing process-nya seperti apa. Nah, Oke. di SBC ternyata setelah saya cari kontaknya ada tuh yang kayak gitu. Saya datang ke sana saya temuin. Atau kendala teknis lain misalkan, saya punya ada kendala saya bangun rumah deh misal paling simpel. Saya nggak punya modal bangun rumahnya, ada rumah nih. Saya nggak punya apa, nggak bisa konstruksi, nanti ada teman-teman yang dia kontraktor. Saya nggak, oh sebelum masuk ke konstruksi, misalnya desain, ada desain interior. Terus kemudian nanti sudah jadi nih rumahnya, terus mau diisi perabotan, ada Ruvia, ya kan, salah ya. Terus apalagi banyak lah gitu. Sehingga SBC ini dari sisi teknis bisnis saya kenal jaringannya. Yang berikutnya ketika saya punya kendala bisnis, maka dari materi-materi yang ada, karena ya kontrolnya saya mengikuti setiap sesi ya, terus kemudian aktivitas OYC itu saya hampir setiap tahun riset lah. Saya tuh dibilang alumni OYC bukan gitu, tapi riset terus ya untuk hampir
sampai dengan OEC 8 tuh saya riset. Ya, saya ini yang nggak riset di OEC 9 nih. Karena pas jadwalnya OEC 9 sampai dengan pertemuan besok ini, saya Ya, jadwalnya luar kota terus. Jadi kok bisa gitu Insya Allah. ke depan. Tapi insya Allah nanti saya juga akan membersamai teman-teman OEC 9 pada saat leader camp di Makassar. Jadi Ya, Insya Allah. eh, gitu sih, saya menghadapi tantangannya. Satu, materinya cukup membantu. Framework BRM itu, framework BRM itu kan bukan framework baru ya, kalau buat saya. Hmm, Framework BRM itu saya sudah tahu framework ini dari tahun 2010. Dari saat CRA itu belum kemudian mempatenkan framework ini. Sehingga karena ini bukan framework baru buat saya, itu jadi diperkaya ketika ada SBC. Ketika hmm, banyak kali yang make. Ketika informasi itu datang dari banyak tempat. Nah, dengan program-program SBC itu kita menjadi punya banyak insight, punya banyak sudut pandang, dan itu memperkaya kita untuk mengambil keputusan. Ini yang penting. Seringkali kita itu fokus pada mengcopy cara. Mereka oke. bikin ads, terus kemudian kita nge-ads juga dengan cara Hmm, yang sama. Kita belajar how to, tapi kita kurang mempelajari why. Kenapa kemudian aktivitas itu dilakukan? Why? Kenapa kemudian kita harus ada di sini? Why? Kenapa kemudian kita harus ikut? Why? Kenapa? Jadi bukannya sekedar how to, karena how to itu gampang. Hubungi Bang Dul, hubungi Rian, hubungi siapa, ikut selesai. Tapi why? Kenapa kemudian kita ada di dalam? Kenapa kemudian kita bertahan? Kenapa kemudian kita harus terus belajar? Why itu menjadi penting. Dan why itu akan selalu dipengaruhi oleh yang namanya sudut pandang. Nah, sudut pandang itu bisa berasal dari dalam diri, ya, bisa berasal dari orang lain. Nah, ketika berasal dari orang lain dan teman-teman itu adalah orang ekstrovert yang butuh input dari orang lain, maka komunitas itu menjadi penting. Kalaupun introvert seperti saya, pengambilan keputusannya adalah dari dalam diri saya, maka saya butuh banyak sudut pandang dan sudut pandang itu berasal dari value yang sama. SBC menjadi salah satu tulang punggung gitu ya kalau buat saya untuk kemudian bisa memberikan insight-insight itu. Tuh, Insya Allah. Pak Amin ya, Sip. dari Apotek Mahabharata. Apa ini Apotek? Ayolah Mas. Minta tolong Apotek Mas. apa itu? Mabaraka ya. Oh, Apa tuh? Mahabharata. Ya, Masya Allah. Eh, Mas, kita sesama introvert ya. Hmm, Ya, asik jadi asik. kita melihat dari segi value ya, langsung mungkin. Dan memang value SBC itu memang menjadi hal yang why-nya saya kenapa ingin bergabung di SBC juga, teman-teman. Dan alhamdulillah saya juga orang operasional dan sistem, dan saya melihat hal yang terstruktur di dalam ketika kita mempelajari dari setiap jenjang yang ada di SBC. Ya, dan rugi bagi teman-teman uh, ketika KPB ini mulai dijalankan dan BES menjadi pintu masuknya, teman-teman tidak ikut BES dan bahkan tidak ikut KPB. Dan saya sarankan buat teman-teman yang ada di sini ya, mungkin bisa mempertimbangkan. Dan eh, mungkin karena waktu yang membatasi kita ya. Ini sudah jam dua puluh satu Ya, empat puluh lima. Sebelum saya tutup, sebelum saya serahkan ke teman saya, mungkin Mas Mumu boleh memberikan closing statement ya sebelum kita alihkan. Dan kami memohon maaf kepada teman-teman yang mungkin banyak pertanyaan di sini. Insya Allah kita akan ketemu dengan Mas Mumu lagi offline di tanggal 21 di Makassar di acara BES ya. Jadi jangan lupa untuk teman-teman yang berada di sini segera untuk mendaftar ya. Silahkan Mas Mumu untuk closing statement ya, waktu dan tempat siap. dipersilahkan. Oke, saya punya staf khusus gitu ya. Staff sus, Eh, Masya Allah. ponakan saya. Jadi alumni fisika di Brawijaya, fisika murni. eh, Ah, Skripsinya bahas tentang plasma. Pada satu momen saya diskusi sama dia, terus kita ada satu ngomong satu hukum fisika yang menurut saya menarik. Namanya hukum hmm, inersia. Mas Rian tahu hukum inersia itu apa? inersia. Tahu. Apa itu? Saya anak MIPA, Bang. Wah, apa itu hukum inersia? Bagus nih, nyambung nih. MC magangnya bagus nih.
Hukum Apa itu hukum inersia. inersia, Mas? I sama dengan I sama dengan inersia. saya lupa Mas, serius. Oke. Hukum Oke. inersia itu, kalau kita Ah, refresh lagi ya, adalah oke. disampaikan bahwa sesuatu yang bergerak akan tetap bergerak, sesuatu yang Mm-mm. diam akan tetap diam, Oke. sampai kemudian ada energi yang sangat besar untuk kemudian yang bergerak itu menjadi diam, dan yang diam itu menjadi bergerak. Oke? Nah, Ah, itu tuh. Suatu benda akan oke. tetap diam atau tetap bergerak lurus beraturan selama tidak ada gaya luar yang bekerja padanya. Oke. Prinsipnya sama. Artinya sesuatu akan tetap bergerak sampai kemudian ada energi luar yang mendiamkan, atau dia akan tetap diam sampai kemudian ada energi yang sangat besar untuk kemudian dia bisa bergerak. Oke. Nah, kita akhirnya memilih gitu. Ketika eh, apa namanya? Kita saat ini ngerasa kita dalam kondisi diam, stagnan, tidak bertumbuh, maka kita memilih Ah, energi apa yang sekiranya akan kemudian membuat kita bergerak dengan lebih optimal gitu. Atau kita hanya sadar kemudian tetap diam gitu. Atau kita oke. menunggu energi yang besar itu entah karena musibah, entah karena penyakit, entah karena kehilangan orang terdekat, entah karena apa, untuk kemudian kita mau bertumbuh dan kemudian bergerak. Nah, teman-teman, Sip. hukum inersia ini mengajarkan pada kita bahwa kita nggak perlu nunggu energi luar untuk kemudian bisa kemudian menggerakkan atau mendiamkan kita. Kita punya Oke. kuasa untuk itu. Kesempatan itu mungkin bisa datang berkali-kali. Teman-teman nggak harus sebenarnya. Kalau tadi teman-teman bilang harus ikut sekarang, saya bilang nggak harus Hmm, teman-teman ikut base sekarang. Bisa iya. jadi tahun depan, bisa jadi tahun depannya lagi. Tapi pertanyaannya, siapa yang bisa memastikan usia kita ada? Karena kita sejatinya tidak sedang berkompetisi dengan orang lain, tidak sedang berkompetisi dengan diri kita yang kemarin, tapi kita sedang berkompetisi dengan usia orang-orang yang kita sayangi. Ketika kita ingin bertumbuh, Oke. ketika kesempatan itu ada, maka pilihannya kembali pada kita. Apakah kita ingin kemudian menciptakan energi itu dari dalam, atau kemudian kita terus-terusan menunggu energi itu datang dari luar yang kita tidak akan pernah tahu bentuknya seperti apa. Teman-teman, ini kesempatan yang baik. Mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan, tapi setidaknya bisa menjadi pembelajaran, bisa menjadi hikmah, dan bisa menjadi pendorong untuk teman-teman bisa bareng-bareng ya ada di SPC, sebuah rumah bersama yang harapannya bisa membersamai teman-teman menjadi lebih baik. Itu mungkin dari saya, Mas Rian. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi Syukran. wabarakatuh. Syukran jazakallah khair Mas Mumu. Saya banyak belajar juga dari Mas Mumu ya teman-teman di beberapa pertemuan dengan beliau. Entah itu di Malang, entah di pertemuan OYC ya. Di beberapa pertemuan OYC dan betul ya. Ini Bu Johar terima kasih untuk penjelasannya. Suatu benda akan tetap diam ya atau tetap bergerak lurus beraturan selama tidak ada gaya luar yang bekerja padanya. Dan apakah teman-teman ingin menunggu gaya luar itu atau pengaruh dari luar itu untuk bergerak atau teman-teman punya kuasa tersendiri ya? Mas Mumu ya tadi bilang kita punya kuasa, kita punya di kendali kita itu sebenarnya untuk bergerak ya, untuk atau kita ingin tetap diam dan menunggu ya dari luar entah itu baik, entah itu tidak baik ya untuk menggerakkan kita ya. Jadi teman-teman ya memang tidak harus untuk tahun ini teman-teman ikut KPB ataukah ingin ikut BES tapi seperti yang dibilang Mas Mumu tadi kita tidak sedang berkompetisi dengan orang lain seberapa cepat kita atau kita tidak berkompetisi dengan diri kita sendiri ya kemarin tapi kita berkompetisi dengan usia teman-teman yang kita sayangi keluarga yang kita sayangi ya untuk itu teman-teman, eh, ini kendali dari teman-teman semua, pengen ikut BS atau tidak, tapi kami berharap ada dorongan ya dari teman-teman untuk ikut ya ke BS ini. Oke, syukran jazakallah khair sekali lagi Mas Mumu untuk waktu ya yang telah diluangkan kepada teman-teman kita di sesi Zoominar gratis ini dan saya banyak mendapatkan hikmah dan semoga teman-teman semua juga
bisa mendapatkan hikmah dari sini. Dan untuk itu saya kembalikan ke saudara saya, ya Pak Asari, untuk melanjutkan. Oke, Dan mungkin Pak Asari izin, silahkan Pak ya, Asari menutup siap. acaranya nantinya ya. Ya, Ya, syukran oke. jazakallah khair teman-teman. Saya Rian Nofriansa, terima kasih. Baik, Silakan teman-teman, Pak mohon Asari. terima kasih, mohon standby di tempat teman-teman sekalian karena ada informasi yang sangat penting yang harus saya sampaikan malam ini karena saya mendengarkan tadi materi tentang energi. Ternyata energi itu teman-teman sekalian berada di tingkat tercerahkan itu ketika kita mendapatkan ilmu. Salah satunya di ruang ini. Meskipun kita dibatasi oleh waktu, tapi saya yakin teman-teman sekalian bisa merasakan energi itu. Apalagi energi semangat yang kita dapatkan dalam setiap pertemuan itu kita dapatkan di setiap pendampingan dalam 1 tahun ke depan. Jadi setiap bulannya kita akan didampingi teman-teman selama setahun. Bukan hanya ilmu tentang purpose of life, bukan hanya ilmu tentang leadership yang kita diasah, bukan hanya koneksi kita yang diacu, bukan hanya komunikasi kita yang diajarkan teman-teman. Bukan hanya kita diajar tentang keuangan, tapi lebih dari itu teman-teman. 1 tahun pendampingan ya yang kita bayar sebenarnya ya hanyalah fasilitas hotel saja. Apa itu program pendampingan yang akan dijelaskan lebih lanjut? Maka di sini pada pertemuan BES nanti insya Allah ajang kolaborasi dan pertemuan bisnis terbesar di Sulawesi Selatan yang insya Allah akan diadakan 2 hari, satu online, yang satu harinya offline. Nah, di sana kita akan melihat dan mendengarkan berbagai banyak pemateri. Salah satunya adalah ya Coach Dodi Zulkifli yang mana pemateri offline nanti, Coach Haidir Halik, kemudian Coach Nugi dan Coach Mumu yang hadir pada hari ini di Zoom kita, insya Allah akan hari offline juga, dan tentunya Coach Ridwan Abadi yang sebagai founder akan memberikan ya ilmunya, yang akan memberikan share-nya teman-teman sekalian ya, bukan cuma offline tapi juga online, yang mana online ini ada 8 ya, bahkan 7, mohon maaf ya, ada 7 pemateri online yang tentunya saya melihat ya masing-masing orang spesifikasinya sangat spesialis ya, seperti Coach Hari. Yang saya tahu kalau kita mau bayar ini nilainya jutaan rupiah teman-teman. Ya ada gurunya, guru ya, ada IBAN, Masya Allah, ada sekjen, ya, ada ilmu TikTok yang akan kita dapatkan. Dan banyak sekali ilmu yang sangat rugi kalau kita tidak sama sekali ya terlibat dalam kegiatan BES nantinya. Dan yang paling penting adalah teman-teman sekalian, selain Anda mendapatkan ya dari beberapa manfaat pemateri kita 2 hari itu adalah peluang untuk umroh gratis ya sebagai grand prize ya, dan bonus lainnya senilai jutaan rupiah. Jadi teman-teman sekalian, daftar ki sekarang ya, jangki tunda karena hanya malam ini kita akan ya mendapatkan beli 2 hanya 1.100.000 teman-teman. Kalau normalnya itu per orang 750.000. Kalau kita beli 3 itu lebih hemat lagi, sisa 1,6 juta. Tapi kalau kita beli 5 jauh lebih hemat lagi, yaitu 2,5 juta teman-teman sekalian. Jadi ini kesempatan yang sangat langka bagi saya karena kalau teman-teman ya mau datang ingin berubah bukan hanya sendirian, ajak teman tak, keluarga tak, atau mungkin tim tak sendiri, bantu teman tak yang ingin berubah, join di kegiatan BES nantinya insya Allah. Jadi harapan saya teman-teman, jangan ragu-ragu ya, jangan lama-lama, langsung saja transfer ke rekening ya atas nama Sabar Yasam di Jago Syariah, nomor rekening akan disertakan dan konfirmasi setelah transfer. Dan kegiatan ini teman-teman sekalian ya disponsori banyak sekali seperti Safar Amanah, Romani, Malika ya mungkin ya, di situ saya tidak bisa sebutkan satu persatu karena begitu banyak sponsorship yang terlibat yang tentunya akan memperlihatkan yang menyatakan bahwasanya ya SBC ini bukan hanya komunitas yang saling mendukung satu sama lain, bukan hanya saling memberikan pelajaran satu sama lain, tapi sama-sama Ki. Ayo bangkit, berubah dan berdampak. Salam dari kami ya, sampai jumpa di acara kita nanti Makassar insya Allah. Ya, jangan lupa sekali lagi datang Ki, ajak dan rasakan manfaat dan pertumbuhannya, berdampak lebih baik. Takbir. Oke, Masya Allah, Pak Asari. Dengan Terima kasih banyak.
Sampai Saya tengah malam semangat ini. beliau masih menyala. Ya, masih menyala karena saya dikelilingi orang-orang yang luar biasa yang ikut Zoom pada malam hari ini. Apalagi Masya pemateri kita Allah. Iya, masih iya, ada. iya. Ya, Ini alhamdulillah. bukti dari teman-teman mendapatkan apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka harapkan memang dari waktu yang lama ya dan didapatkan di SBC. Terima kasih Pak Sari dengan Ya, Farian. semangat-semangat seperti ini ya. Dan semoga Ya, semangat-semangat belajar seperti ini dan Pak Sari tidak lain hal beliau melakukan hal tersebut pasti karena apa yang beliau dapatkan di SBC itu pengen untuk dirasakan bagi teman-teman semua. Dan semoga itu betul. bisa menjadi wasilah bagi teman-teman semua ya supaya bagaimana nantinya teman-teman bisa merasakan hal yang sama seperti Pak Asari rasakan. Syukran Ah, jazakallah luar khair Pak biasa. Asari. Syukran Energinya, jazakallah khair. tercerahkan energinya malam ini. Makasih, Coach. Masya Allah. Gaspol. Gaspol. Syukran Gobal. jazakallah khair. Bagi teman-teman yang sudah ada sampai akhir acara ini, Zoominar ini, terima kasih banyak. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu. Terima kasih banyak sudah pengen untuk belajar, ya, bertumbuh. Tidak untuk hal lain, tapi bagaimana teman-teman supaya bisa bertumbuh untuk umat, ya bertumbuh agar semua UMKM yang ada di Sulawesi Selatan dan sekitarnya itu bisa bermanfaat ya, bukan cuma di dunia maupun di akhirat. Dan terima kasih teman-teman sekali lagi. Terima kasih kepada panitia yang telah memfasilitasi kita semua. Terima kasih dan syukran jazakallah khair kepada SBC ya. Siap goes to the base. Kita tunggu di base teman-teman semua ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ki semua. Warahmatullahi Allahu wabarakatuh. Akbar.